Fakultas Tarbiyah dan Keguruan semester 6. Nah, di sini saya akan mencoba membawakan materi tentang konseling individual. Cek. Nah, yang pertama mesti kita ketahui dulu adalah pengertian dari bimbingan dan konseling tersebut. Bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan bagi penyesuaian diri secara baik dan maksimum di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dan konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan antara seorang dengan seorang, yaitu individu yang mempunyai masalah yang tidak dapat diatasinya dengan seorang petugas profesional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu agar klien ini mampu memecahkan kesulitannya. Dan di dalam bimbingan konseling itu ada banyak strategi yang dapat dilakukan, dan salah satunya adalah konseling individual. Apa sih konseling individual itu? Nah, konseling individual merupakan proses interaktif yang dicirikan oleh hubungan yang unik antara guru bimbingan dengan konseling atau konselor dengan konseli yang mengarah pada perubahan perilaku, konstruksi pribadi, kemampuan mengatasi situasi hidup, dan keterampilan membuat keputusan. Proses konseling terlaksana karena hubungan konseling berjalan dengan baik. Menurut Bremer, proses konseling adalah peristiwa yang sedang berlangsung dan memberikan makna bagi para peserta konseling. Maksudnya adalah konselor dengan kliennya. Nah, secara umum proses konseling itu terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu tahap awal konseling. Tahapan ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan suatu proses konseling sampai konselor dan konseli ini atau klien ini menemukan definisi masalah klien atas dasar isu kepedulian atau masalah klien. Nah, ada pun yang bisa dilakukan konselor dalam tahap ini adalah yang pertama, membangun hubungan konseling yang melibatkan konseli. Hubungan konseling yang bermakna ialah jika klien terlibat berdiskusi dengan konselor. Keberhasilan proses konseling ini amat ditentukan oleh keberhasilan tahap awal ini. Ada 3 kunci keberhasilan dari proses tahap awal ini. Yang pertama itu adalah keterbukaan dari konselornya. Yang kedua, keterbukaan dari kliennya. Artinya dia dengan jujur mengungkapkan isi hati, perasaan, harapan-harapan, dan lain sebagainya. Namun, keterbukaan ini ditentukan oleh faktor konselornya sendiri. Dia bisa dipercaya atau tidak. Sebaiknya konselor ini tidak berpura-pura, dan dia juga asli, menghargai, juga mengerti. Nah, yang ketiga adalah konselor mampu melibatkan klien secara terus-menerus dalam proses konseling. Karena dengan demikian, proses konselingnya akan berjalan dengan lancar dan segera mencapai tujuan dari konseling tersebut. Selanjutnya adalah memperjelas dan mendefinisikan masalah. Jika hubungan konseling ini terjalin dengan baik, di mana klien ini melibatkan dirinya, berarti kerjasama antara konselor dan klien akan dapat mengangkat isu kepedulian atau masalah yang ada pada klien. Nah, seringkali klien ini tidak mengerti bagaimana cara mengungkapkannya, gitu ya. Tapi klien ini mengerti gejala-gejala yang dihadapinya. Nah, di sini tugas konselor lah membantu memperjelas masalahnya. Dan seringkali klien ini tidak mengerti potensi apa yang dimiliki. Di sini juga tugas konselor untuk mengembangkan potensinya, memperjelas masalahnya, dan membantu mendefinisikan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, membuat penaksiran dan penjajakan dan menegosiasi kontrak. Kontrak itu kan artinya perjanjian. Nah, di sini dibuatlah kontrak berapa lama proses konselingnya, dan juga apa tugas dari konselornya, dan apa pula kontrak kerjasama dalam proses konselingnya.
Yang kedua adalah tahap pertengahan atau tahap kerja. Nah, adapun tujuan dari tahap pertengahan ini adalah yang pertama, menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, kepedulian klien lebih jauh. Yang kedua, menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Dan yang ketiga, proses konselingnya agar berjalan sesuai kontrak. Nah, yang terakhir adalah tahap akhir konseling atau tahap tindakan. Pada tahap akhir konseling ini ditandai beberapa hal. Yang pertama, menurunnya kecemasan. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan kecemasan klien ini. Nah, yang kedua, adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis. Yang ketiga adalah adanya rencana hidup di masa yang akan datang dengan program yang lebih jelas. Nah, yang terakhir adalah terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap suka menyalahkan dunia luar seperti guru, teman, orang tua, keadaan yang kurang menguntungkan, dan lain sebagainya. Jadi, si klien ini sudah mulai berpikir realistik dan percaya diri. Nah, yang selanjutnya adalah keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai oleh konselor dalam konseling individual ini. Yang pertama adalah keterampilan attending. Keterampilan attending itu merupakan usaha pembinaan untuk menghadirkan klien dalam proses konseling individual ini. Nah, apa sih aspek-aspeknya? Nah, aspek-aspeknya itu yang pertama, posisi badan, termasuk isyarat dengan wajah, ekspresi wajah. Nah, yang kedua itu kontak mata. Jadi usahakan kalau misalkan memang klien sedang berbicara, kita sebagai konselor ini harus melihat atau memperhatikan kontak matanya. Nah, yang ketiga adalah mendengarkan. Jadi usahakan kita sebagai konselor untuk memelihara perhatian penuh dan mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh klien kita. Yang kedua adalah keterampilan mengundang pembicaraan terbuka. Keterampilan ini digunakan oleh konselor saat konselor akan melakukan wawancara kepada klien. Jadi konselor ini memberikan kesempatan kepada klien untuk mengeksplorasi dirinya dalam hal apapun, termasuk bercerita. Nah, ada beberapa yang disarankan untuk konselor sewaktu akan melakukan konseling. Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, misalnya untuk memulai wawancara, nanti konselor akan menanyakan kepada klien tentang apa yang akan Anda ceritakan hari ini, atau membantu menguraikan masalahnya. Semisal klien ini bercerita dan konselor ini bertanya, coba ceritakan kembali apa yang tadi diceritakan secara detail dan lebih lengkap, misalnya gitu, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah keterampilan parafrase. Parafrase adalah suatu keterampilan dasar konseling yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antar pribadi. Maksud dari kegiatan parafrase ini adalah yang pertama, menyampaikan kepada klien bahwa konselor bersama klien, dan konselor berusaha memahami apa yang klien nyatakan. Dan yang kedua adalah mengkristalisasi komentar klien dengan lebih singkat sehingga membantu mengarahkan wawancara dan lain sebagainya. Yang keempat adalah keterampilan refleksi perasaan. Nah, keterampilan ini merupakan keterampilan konselor untuk merespon keadaan perasaan klien terhadap situasi yang sedang dihadapi. Adapun aspek-aspek dari keterampilan ini adalah yang pertama, mengamati perilaku klien. Yang kedua, mendengarkan dengan baik. Selanjutnya, menghayati pesan yang dikomunikasikan oleh si klien ini. Nah, seterusnya mengenali perasaan-perasaan yang sedang dihadapi klien, lalu menyimpulkan apa yang sedang dihadapi oleh klien, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah keterampilan konfrontasi. Konfrontasi dalam wawancara konseling dimaknai sebagai pemberian tanggapan terhadap pengungkapan kontradiksi dari klien.
Konfrontasi yang efektif tidak menyerang klien, tetapi merupakan tanggapan khusus dan terbatas tentang perilaku klien yang tidak konsisten. Nah, dari materi-materi yang telah kita bahas tadi, sebenarnya apa sih tujuan dari konseling individual itu? Nah, tujuan umum dari konseling individual ini adalah terselesaikannya masalah-masalah yang dihadapi oleh klien. Dengan konseling individual, beban klien diringankan, kemampuan klien ditingkatkan, dan potensi klien dikembangkan kapasitasnya. Dan klien mengerti akan dirinya dan mengerti akan masalah yang dihadapi. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi konseling individual. Saya sadari memang masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, dan mohon kritik dan sarannya untuk perbaikan video yang selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.